Teman-teman, kembali lagi di part terakhir untuk sesi sharing session yang keempat. Nah, setelah Kak Usna terpilih sampai di tingkat Indonesia menjadi duta genre Jawa Masyarakat, apa nih Kak kegiatan yang Kakak lakukan semenjak Kakak terpilih di tingkat kota terlebih dahulu, Sumatera Barat dan Indonesia? Coba Kakak share pengalaman ke teman-teman The Granders di rumah. Iya, karena setiap lapisannya punya program ya, kota, provinsi, sama nasional. Alhamdulillah Husna ikut ketiga program itu, dari kota, provinsi, sampai nasional. Nah, dari nasional dulu nih Bang, waktu itu ada beberapa kegiatan yang skalanya nasional Husna ikutin. Kegiatan pertama kali adalah waktu Rakernas, Rancangan Kerja Nasional, yang waktu itu perumusan apa sih namanya? Genre Indonesia ya? Iya. Kayak apa sih, gebrakan bikin rancangan kerja dan lain-lain. Husna juga gabung gitu. Waktu itu bulan Desember. Sempat juga waktu itu pergi ke Bandung, kita ke PIK keluarga, rumah apa sih namanya? Ciwidey juga, waktu itu di Bandung juga rumah keluarga kalau nggak salah. Salah satu PIK panutan di jalur masyarakat. Kita juga kunjungi PIK di sana, kemudian kita berdiskusi dengan pengelola PIK-nya, bagaimana mereka itu mengembangkan PIK kayak gitu. Jadi kita Husna sendiri dapat gambaran yang lebih baik lagi tentang bagaimana manajemen PIK dan lain sebagainya. Itu kegiatan pertama kali yang Husna lakukan. Terus yang kedua, waktu itu di bulan Juli kalau nggak salah 2018, waktu itu hari peringatan keluarga nasional yang ke-25 di Manado ya. Alhamdulillah Husna juga berkesempatan ke sana ikut kegiatan Harganas di Manado. Waktu itu kan kita sama GI, teman-teman dari genre Indonesia, dan diikutin sama teman-teman genre dari kabupaten kota lain, dari provinsi lain juga. Waktu itu ngadain kegiatan Revolution berteman. Itu salah satu Gen Revolution itu salah satu bentuk kegiatan penyuluhan yang dikemas dalam bentuk have fun, seru-seruan kayak gitu. Dan itu benar-benar ngefek banget, karena pada Gen Revolution berteman itu semua anggota kelompok itu emang dituntut untuk berpikir, kemudian mereka untuk dituntut berani menyuarakan pendapat mereka. Pokoknya selama kegiatan Harganas itu banyak kegiatan-kegiatan positif pastinya. Dan waktu itu penutupannya juga ditutup sama Ibu Puan, Maharani waktu itu. Berkesan banget ya, selain kita juga melihat bagaimana negeri orang, kita juga mengikuti kegiatan yang bermanfaat, yang positif, yang bisa bantu kita untuk self improvement, ketemu sama teman-teman lain, kemudian dapat ilmu-ilmu baru kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kegiatan pemilihan untuk 2018. Pasti ya, karena mau lengser gitu. Jadi Husna ikut ke dalam kepanitiaan juga, menyaksikan bagaimana menjadi panitia pemilihan waktu itu, bagaimana penjuriannya dan lain sebagainya macamnya. Husna juga ikut. Yang waktu ke Bandung, waktu acara Jambore Husna nggak ikut karena emang udah balik ke Padang duluan, karena sebelumnya kan Husna emang stay di Jawa Timur waktu itu, jadi mobilitasnya nggak jauh gitu kan. Tapi waktu itu Husna memilih untuk balik ke Padang duluan. Akhirnya untuk yang kegiatan Jambore Husna emang nggak ikut, milih nggak ikut waktu itu. Dan untuk kegiatan kota masih sama, ada banyak program di kota sendiri, ada program Genre Anak Soleh, ada ajang temu kreativitas kota, dan banyak juga sosialisasi baik itu ke pendidikan, ke sekolah-sekolah maupun ke PIK masyarakat waktu itu. Ya, itulah seputar kegiatan Kak Usna selama menjabat duta genre. Tentu ada pertanyaannya juga nih Kak Usna. Setelah kakak habis masa jabatan di tingkat semua dari nasional, di Sumbar dan juga Padang Panjang, apa sih Kak kesibukan yang kakak lakukan setelah itu? Iya, karena kayaknya semua orang tahu ya, prinsip duta genre itu adalah setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Jadi bukan berarti masa jabatan Husna berakhir, Husna juga berhenti berkiprah di genre, enggak. Tapi Husna karena saking terikat secara emosional dengan genre ini, Husna udah menjadikan genre itu bagian dari dalam diri Husna, termasuk ikut kegiatan-kegiatan atau program-program yang direncanakan kayak gitu. Dan sampai saat sekarang pun Husna nggak berhenti gabung di genre kayak gitu Bang. Kalau dulu setelah kegiatan genre, Husna juga menjadi pendamping di beberapa kegiatan kayak ATK, baik itu ATK kota maupun ATK provinsi. Husna juga beberapa kali dilibatkan jadi juri di acara-acara genre, dan waktu itu yang berkesan adalah Husna sempat jadi pembicara di Jogja
di UIN Sunan Sunan Kalijaga. Kalijaga. Waktu itu kebetulan ada teman juga, ada alumni genre ya, majelis Lama ya, ada lama. Misbah Urama sama Reski. Waktu itu ngasih space, ngasih ruang untuk Husna bisa berbagi di sana kayak gitu kan Bang. Dan sampai saat sekarang ini pun udah 3 tahun bergabung di genre, Husna melihat ada sesuatu yang harus kita perbarui. Maksudnya harus ada suatu gebrakan yang harus kita bentuk. Jadi sistemnya itu nggak lagi masalah sosialisasi lapangan dan lain sebagainya macamnya. Makanya beberapa waktu belakang lalu kita bareng-bareng kita sibuk ya, sibuk pikiran, sibuk tenaga untuk mencetuskan apa sih kira-kira program gebrakan yang nantinya akan kita jadikan program unggulan genre Kota Padang Panjang ke depannya. Karena jujur Husna lebih banyak ke genre Kota Padang Panjang. Salah satu faktornya emang karena tinggal di Padang Panjang, domisilinya di Padang Panjang kayak gitu. Akhirnya ya terbentuklah gebrakan genre geger, program gebrakan genre, di mana pada program ini kita memang memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan genre ini lebih luas lagi jangkauannya seperti itu. Dan di sisi lain kita juga meningkatkan revitalisasi PIK-R dengan melakukan sosialisasi, dengan melakukan penyuluhan ke PIK-PIK yang vakum yang kita utamakan terlebih dahulu. Tapi tetap nanti semua PIK itu akan mendapatkan kesempatan yang sama kayak itu. Husna memang udah kayak nggak bisa lagi lepas dari genre ini, kayak genre ini pakai edik apa sih gitu. Pakai dan adiktif gimana gitu ya. Nggak bisa lepas. Ikut kegiatannya lah pokoknya Bang, semua program baik yang dirancang sama kota, provinsi, nasional ataupun program yang emang dibentuk sama anak-anak forum genrenya. Tapi jabatan Husna nggak lagi sebagai anggota. Tetapi udah tinggi lah, ada majelis. Iya, lebih ke pengarah lah majelis ya. Pengarah. Kita ngarahin, kita bimbing adik-adik yang baru untuk mereka jalanin program seperti itu. Nah, Genraja semua, demikianlah pemaparan tentang pengalaman Kak Husna selama menjabat selaku Duta Genre dan pasca lengser dari jabatannya. Tentunya seluruh Genraja akan memiliki prinsip tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Sebelum kita tutup dialog ini, kita akan mintakan kepada Kak Husna, apa nih Kak pesan dan kesan Kakak untuk remaja di Indonesia, khususnya Kota Padang Panjang? Nah, untuk yang terakhir nih teman-teman, Husna ingin berpesan kepada teman-teman semuanya untuk seluruh remaja Indonesia, khususnya untuk remaja Kota Padang Panjang, tetap menjadi remaja yang diidamkan bangsa tentunya. Remaja yang punya perencanaan, bukan remaja yang terjerumus ke dalam suatu bencana. Untuk itu, cobalah untuk mulai merencanakan kehidupan teman-teman semuanya. Jadilah diri yang lebih baik dan punya prinsip hidup agar tidak mudah terombang-ambing di era saat sekarang ini. Dan juga yang namanya kehidupan, kita juga merasakan jatuh bangun, sakit senang, dan lain sebagainya macamnya. Ketika teman-teman dalam kondisi terpuruk, carilah tempat untuk melabuhkan perasaan. Jangan pendam sendirian, jangan sampai hal itu semua membuat teman-teman malah mengarah ke arah yang lebih buruk. Apapun kondisi teman-teman, bagaimanapun emosi teman-teman, sedih, kecewa, menyesal, marah dan lain sebagainya macamnya, itu adalah suatu hal yang wajar. Terima semua itu, hadapi permasalahan itu dengan baik dan carilah solusinya dengan menjadi orang yang cerdas seperti itu. Dan juga teman-teman, jangan lupa untuk merencanakan kehidupan kedepannya, termasuk kehidupan berkeluarga. Lewati 5 transisi remaja, mulai dari pendidikan, karir, menikah, menjadi anggota masyarakat, serta mempraktikkan pola hidup sehat agar kehidupan teman-teman semua lebih terarah. Juga jangan lupa untuk kembangkan skill teman-teman. Selalu lakukan self-improvement, berada di circle positif yang menuntut teman-teman untuk tetap produktif dan menjadi positif. Carilah tempat atau rumah untuk teman-teman bisa menjadi lebih baik setiap waktunya. Nah, Genraja rumah, jangan lupa untuk terus pantengin tayangan kami di channel Genre Kota Padang Panjang, khususnya Bambu Hijau, untuk tetap terus berkembang. Jangan lupa like, subscribe,